Silaturahim pimpinan redaksi baru dan kontributor pwmu.co. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu. Salam kenal, saya Azrohal Hasan. Jadi eh, Tunggu sebentar ya, saya mau ngasih lihat. kebetulan dapat amanah dari MPID Jawa Timur dan PWM untuk meneruskan perjuangan bapak-bapak, ibu semuanya di pwmu.co ini yang ini jadi rumah kita bersama hari ini. Saya juga kontributor sejak dulu saya guru di SMP, sejak SMP 2016 itu saya sudah jadi kontributor juga. Sama seperti bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang, kebetulan saja hari ini dapat amanah ini dari bapak-bapak ayahanda PWM. Nah, Maaf ya Pak. iya Mari. saya juga, iya, saya aktivitas hari ini ngajar di kampus UM Surabaya. Jadi ini barusan ngobrol juga sama Mas Iwan Arif dari Gresik. Beliau mau pulang, nggak bisa ikut Zoom ya. Iya, iya Terima Mas Iwan. kasih, Mas Iwan. Iya Terima Mas kasih, Iwan Arif. Mas Iya. Iwan. Terima kasih. Jadi kita buka acara sore hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama, niat perjuangan kita bersama, bisa kita perjuangkan bersama-sama untuk kemajuan pwmu.co ke depannya. Langsung saja untuk sambutan pertama kepada Prof. Hidayatullah yang selaku pembina kami di MPID, yang membidangi MPID, waktu dan tempat, monggo Prof. Hidayatullah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa wabarakatuh. syukurillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat bertemu via Zoom untuk melakukan silaturahim antar keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah, terutama yang tergabung di dalam media PWM Jawa Timur ini, khususnya pwmu.co. Bapak Ibu sekalian, saya mewakili pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Pertama, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya yang selama ini telah mengabdikan dirinya berjuang di dalam ikhtiar untuk mensiarkan, menyebarluaskan berbagai kebaikan, keunggulan Persyarikatan Muhammadiyah dalam berbagai bentuk kegiatan dan aktivitasnya yang telah dipublikasikan oleh Bapak Ibu sekalian, khususnya melalui pwmu.co. Dan itu semua adalah kami menilai sebagai kontribusi yang sangat baik, sangat penting di dalam mengangkat citra baik Persyarikatan Muhammadiyah khususnya di Jawa Timur ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita itu perlu memahami bahwa ketika kita berbicara tentang Muhammadiyah, di dalam dokumen-dokumen penting di sana dirumuskan bahwa Muhammadiyah itu adalah persyarikatan yang merupakan gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar berasaskan Islam bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Saya hanya ingin menggarisbawahi dua kata kunci yang di depan. Muhammadiyah itu satu sebagai sebuah persyarikatan, yang kedua sebagai sebuah gerakan. Sebagai sebuah persyarikatan atau organisasi, meniscayakan bahwa di dalam Muhammadiyah itu harus dibangun adanya keteraturan, ketertiban, adanya hierarki di dalam Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi atau persyarikatan itu. Maka sejak periode kepemimpinan
Pak Dr. Sukadiono selaku Ketua PWM sekarang ini, semua organ yang ada di tingkat wilayah itu harus ditata secara kelembagaannya, organisasinya. Itu bagian dari ikhtiar kita untuk membangun Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan yang meniscayakan adanya dinamika yang melahirkan sebuah perubahan menuju kepada kebaikan dan peningkatan. Tentu kedua hal ini dua-duanya sangat penting dan harus menyatu bagaikan satu keping mata uang logam itu ada sisi gambar, ada sisi angka. Nah, Muhammadiyah itu kedua-duanya harus berjalan sebagai sebuah organisasi dan juga sekaligus sebagai sebuah gerakan. Maka Pak Ketua BWM itu menegaskan di beberapa rapat penataan struktur organisasi di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah tidak hanya di amal usaha, tetapi juga di majelis dan lembaga, serta unit-unit di bawah majelis lembaga itu kalau ada, maka harus dilakukan penataan organisasinya. Itulah sebabnya beberapa setahun yang lalu ya Pak Ari ya, itu dilakukan penataan organisasi termasuk di media yang ada di Umsida ini. Salah satunya adalah PWMU. Maka kemudian Pak Ari selaku Ketua MPID itu menerbitkan SK keredaksian, kepengurusan pwmu.co itu. Nah, karena SK itu ada masa periodenya, tentu kemudian harus dilakukan pembaharuan ketika periodisasi itu masuk pada akhir masa jabatannya. Nah, nanti mungkin Pak Ari bisa menjelaskan lebih lanjut ya. Nah, tentu PWM itu merasa kehadiran Indonesia PWM ya, PP. itu telah memberikan kontribusi Mbak Iswa kok nggak keluar suaranya Mbak Iswa? Suaranya Prof. Hidayatullah hilang. Oh ya, maaf. Kok tiba-tiba unmute ya? Bentar. Iya, Sampai mana tadi saya? santai aja, Prof. Santai Ya, aja. Dari penataan organisasi, jadi Prof. karena Muhammadiyah itu sebagai sebuah organisasi, persyarikatan, dan sekaligus sebagai sebuah gerakan, maka pada masa periode 2022-2027 PWM sekarang ini, Pak Ketua juga mengingatkan kepada kita semua untuk melakukan penataan organisasi. Tidak hanya di amal usaha, tetapi juga di majelis lembaga dan unit yang ada di bawah majelis lembaga itu. Nah, dalam konteks ini, pwmu.co itu berada di bawah MPID. Maka MPID di bawah koordinasi Pak Aribowo itu juga telah melakukan penataan secara kelembagaan dengan menerbitkan SK kepengurusan atau keredaksian pwmu.co itu. Tentu karena SK diterbitkan, itu masa berlakunya ada. Ketika masa berlakunya mau berakhir, tentu kemudian harus ada penyiapan untuk keberlangsungan kepengurusan atau keredaksian di pwmu.co itu. Nah, saya selaku wakil ketua yang salah satunya membawai MPID itu juga kaget ya, ketika beberapa waktu yang lalu sempat terjadi kesalahpahaman di antara MPID, pwmu.co, dan juga kontributor. Karena itulah kami memandang penting untuk melakukan rapat koordinasi atau silaturahim MPID dengan pwmu.co dan dengan seluruh kontributor yang ada di Jawa Timur ini. Sehingga nanti Pak Ari bisa menjelaskan kepada kita semuanya dan kita berharap Bapak Ibu bisa mencerna apa yang nanti disampaikan oleh Pak Aribowo. Dalam
pandangan PWM Jawa Timur, kita berharap pwmu.co harus terus mengalami perkembangan dan peningkatan. Di samping media yang ada di wilayah selain pwmu.co itu juga ada Matan, ada TV-mu, ada Maklumat, ada Majelis Tabligh. Itu semua menjadi bagian dari sarana dakwah Persyarikatan Muhammadiyah di Jawa Timur ini. Nah, kita berharap pwmu.co terus mengalami perkembangan dan peningkatan. Mungkin adanya apa ya perubahan tentang tata kelola, tentang keredaksian yang ada di pwmu.co selama ini belum pernah dilakukan secara apa ya terstruktur begitu dan masa periodenya Pak Ari ini dilakukan penataan itu sehingga ketika terjadi masa akhir periode itu sementara yang teman-teman yang ada di daerah itu juga tidak seluruhnya mengetahui masalah penataan itu, eh, kemudian ada perubahan ini agak kaget gitu kan ya. Nah, yang saya terima dari Pak Ari Wibowo, Pak Ari Bowo, sesungguhnya kita ingin menjaga stabilitas yang ada di pwmu.co. Semula yang kita minta untuk bisa melanjutkan itu adalah Pak Sugeng selaku senior di pwmu.co setelah eh, Pak Fatoni habis masa periodenya, itu harapan kami di BWM itu juga sudah kita bicarakan dengan Pak Ari. Pak Ari juga sudah menyampaikan kepada kami juga, itu Pak Sugeng. Kemudian ternyata beliau tidak bersedia dan seterusnya nanti Pak Sugeng bisa bercerita itu. Nah, hal yang perlu kami sampaikan juga mewakili BWM, Bapak Ibu sekalian, kita ini bermuhammadiyah itu semangatnya sama, ingin membesarkan Persyarikatan Muhammadiyah melalui bidang kita masing-masing. Karena itu adanya apa namanya disinformasi tentang masalah PWMU ini, mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa saling bisa memahami dan kemudian kita menatap masa depan untuk terus membesarkan Persyarikatan Muhammadiyah melalui pwmu.co ini. Dalam pandangan PWM, Bapak Ibu sekalian, karena kita mempunyai beberapa media yang ada di wilayah ini, dan kita punya kontributor yang sangat banyak, terutama yang ada di bawah naungan pwmu.co, ini usulan dari PWM kalau bisa ya. Bagaimana kemudian kontributor yang ada di Jawa Timur ini, di daerah-daerah itu juga bisa menjadi kontributor semua media yang ada di PWM. Semuanya bisa. Jadi Bapak Ibu kontributor ini bisa menjadi kontributor PWMu, Matan, TV-mu, Maklumat, Majelis Tabligh. Ketika masalah yang sedang ditulis itu berkaitan dengan kekhususan atau kekhasan masing-masing media itu. Sehingga apa yang dimainkan oleh Bapak Ibu sekalian itu menjadi semakin luas begitu cakupannya. Nah, dengan begitu kita bisa memuat semua aktivitas, semua dinamika yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah, baik yang ada di AU maupun di Persyarikatan itu sendiri. Itu harapan kami dari PWM, Bapak Ibu. Sehingga itulah kenapa kemudian kemarin itu PWM minta kepada melalui MPID ketika milad PWMu, PWM minta supaya milad ini menjadi milad bersama. Dan kita mengikuti pada milad kemarin itu mengikuti perencanaan yang sudah dibuat oleh PWMu dan kita minta media yang lain untuk bisa menerima waktu yang telah ditentukan itu mengikutinya. Nah, kita ingin media PWM ini semuanya berada dalam apa jalur yang sesuai dengan kebijakan PWM, karena sesungguhnya majelis itu kan UPP ya, unsur pembantu persyarikatan. Nah, kita yang ada di media ini juga menjadi bagian dari majelis itu, karena itu majelis itu melaksanakan kebijakan perserikatan, kalau di wilayah yang melaksanakan kebijakan BWM,
Demikian juga kita yang ada sebagai pengurus di media-media yang ada itu menjadi bagian dari kelanjutan secara operasional dari beberapa program kegiatan yang dirancang oleh majelis dan lembaga itu. Nah, itu Bapak Ibu harapan kami nanti apa yang diberikan oleh Bapak Ibu bisa lebih luas lagi karena Bapak Ibu bisa berkontribusi kepada seluruh media yang ada di PWM itu. Dan tentu kemampuan teman-teman yang ada di PWMU itu secara umum jauh melampaui dari teman-teman yang ada di media di bawah BPM yang baru-baru itu secara umum. Karena itu kita berharap nanti editor yang ada di BWM itu bisa diperluas, yang ada di daerah-daerah, sehingga apa yang disajikan di berbagai media itu tidak harus numpuk di wilayah begitu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian sedikit yang bisa kami sampaikan mewakili BWM Jawa Timur. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hidayat. Selanjutnya Pak Ari, monggo Pak Ari. Sambil nanti kita tanya jawab santai mungkin. Iya, Prof. B. Iya. Prof. B. Prof. B belum join ini belum. Tadi sudah join tapi keluar Pak Ari. Oh ya, mungkin ada acara ya. Ya udah, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Dr. Hidayatullah selaku Ketua PWM Pimpinan Wilayah Jawa Timur yang membidangi tentang pustaka. Saya selalu lupa itu, mohon maaf. Sehingga beliau adalah atasan kami langsung. Yang kedua, terima kasih kepada kawan-kawan kontributor yang bersedia hadir dalam acara silaturahim ini. Kita berharap komunikasi ini bisa membuka hal-hal yang selama ini mungkin menjadi persoalan. Dan saya bersedia nanti kalau misalnya saya bicara atau Mas Asrohal bicara langsung kemudian ada masukan tambahan atau kayak interupsi itu silahkan supaya lebih konkret. Yang ketiga, kita menggarisbawahi beberapa arahan dari Prof. Dr. Hidayatullah tadi. Yang pertama ini adalah persyarikatan. Jadi karena persyarikatan itu ada manajemennya, ada strukturnya, ada tatanannya, ada masa periodiknya, ada perencanaan dan sebagainya. Memang saya mengutip senior kita yang sebenarnya dulu redaksi Jawa Pos, Mas Rohman Budianto. Sebetulnya kalau regenerasi itu ya 5 tahun sekali, karena 5 tahun itu baik di pimpinan nasional, di undang-undang, juga di dalam pemerintahan daerah, mungkin hanya di persyarikatan ya, di Muhammadiyah 4 tahun, mungkin saya nggak tahu asal usulnya seperti apa. 5 tahun itu diperkirakan kalau sosial itu perubahan itu sudah mulai matang. Jadi secara sosiologis itu kalau 5 tahun itu variabel-variabel yang tadi terjadi di perubahan itu bisa lebih matang dan kemudian perencanaan itu punya kesempatan untuk merealisasi. Beda dengan mungkin kalau di tanaman ya, di tanaman itu tidak perlu 5 tahun, itu sekian bulan dia ditanam lalu tumbuh, sekian bulan bahkan kemudian sekian tahun. Jadi berbeda-beda, tetapi biasanya di dalam mekanisme kehidupan sosial itu yaitu kesepakatan negara, kesepakatan masyarakat itu 5 tahun.
Jadi karena itu katanya kalau regenerasi Mas mestinya 5 tahun. Kalau 8 tahun itu memang agak terlalu lama, tapi nggak apa-apa lah artinya. Jadi karena itu ketika ketika pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur melalui Pak Hidayatullah, Pak Ari, semua media yang di bawah wilayah Muhammadiyah itu kalau bisa diselaraskan. Jadi karena bapak-bapak itu membaca berita-berita di tabligh itu kadang-kadang menulis tentang sepak bola. Jadi media dakwah, media apa itu dakwah untuk tauhid, misalnya untuk fikih dan sebagainya itu nulis tentang sepak bola. Dan kadang-kadang sepak bola tidak ada kaitannya dengan agama, mungkin ya sedikit-sedikit kadang-kadang diserempet-serempetkan. Lalu kemudian pwmu.co. Kalau pwmu.co kan sebenarnya dari masalah-masalah sosial, budaya, ekonomi sampai politik. Hanya terakhir yang politik, hukum, public policy dan sebagainya itu ada dilakukan secara maksimal oleh maklumat. Nah, saya pikir masukan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah itu menjadi penting sekali karena supaya lebih tertib, lebih baik dan lebih teratur. Kedua, di samping itu kan itu isyarat supaya di antara media-media ini agar kerjasama dengan baik. Tadi diuraikan oleh Pak Hidayat, para kontributor, dan itu juga ketika kita milad bersama yang lalu, itu ditekankan oleh Pak Ketua, Pak Dr. Sukadiono, lalu kemudian saya sentil juga, kawan-kawan kontributor silahkan tidak hanya menulis untuk pwmu.co tetapi juga menulis untuk maklumat. Barangkali terbersit tiba-tiba tulisan tentang politik. Sekarang sebetulnya kan kalau politik nulis-nulis dengan digital itu kan beda dengan cetak. Sebenarnya bisa mengambil tulisan rewrite ya, asal angle-nya beda dan sebagainya. Lalu tertarik itu lalu kemudian ini nggak cocok kalau di pwmu.co, mungkin di maklumat. Masukkan aja ke redaksinya center redaksinya pwmu.co, nanti dikasih keterangan. Tolong ini diteruskan ke maklumat. Atau kalau punya alamat maklumat, masuk ke maklumat. Begitu juga barangkali maklumat, wah ini bagus untuk pwmu.co, nanti masukkan ke pwmu.co. Begitu juga kalau misalnya tabligh gitu ya, misalnya nanti sebentar lagi kan Idul Adha. Ini kan pasti ini fokusnya itu pada tabligh ya. Kawan-kawan saya minta kawan-kawan wartawan, reporter tolong mencari naskah-naskah untuk pidato sholat Idul Adha itu. Dari yang ada di Surabaya, ada yang ada di Gresik, Sidoarjo dan sebagainya. Agar diminta lalu kita muat agak berseri gitu. Di samping menulis meliput di lapangan. Nah, itu kita tanyanya yang paling kuat itu ya di tabligh, data-data masjid, data dan sebagainya. Begitu juga tabligh kalau mencari data tentang pendidikan dan sebagainya itu ke pwmu.co. Sehingga ada semacam rumah bersama itu antara media-media, bahkan tarjih juga ada di situ. Nah, itu senang sekali. Jadi itu terbangun sudah. Jadi karena itu bahkan kita bertekad bagi kami misalnya sekarang ya di pwmu.co ada tulisan bagus, misalnya tulisannya Pak Hidayatullah itu bagus betul diberikan kepada pwmu.co. Tetapi menarik juga karena ini ada aspek-aspek public policy-nya. Ini bisa dimuat juga di maklumat. Bisa dimuat juga mungkin di misalnya di tabligh misalnya. Ya sudah hari itu dimuat bersama. Karena segmennya beda. pwmu.co pembacanya mungkin sebagian besar orang-orang Muhammadiyah di daerah membuka pwmu.co. Tetapi kalau Mas Ilham, ketua redaksi maklumat, itu policy maker yang mengarah pada public policy itu yang dituju untuk maklumat.
yang itu barangkali tidak membaca pwmu.co, sehingga tulisannya tokoh Muhammadiyah ini bisa disebar hari itu juga. Dan itu yang kira-kira komitmen yang diharapkan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah. Itu nggak ada lebih besar, misalnya pwmu.co itu lebih besar, ya bahwa pwmu.co di antara yang lain lebih bagus, matan itu juga bagus, tetapi maklumat itu berkembang juga bagus, juga tabligh, tarjih, sehingga satu hari itu tulisan tokoh kita itu bisa dibaca oleh semuanya, dan itu tidak apa-apa. Itu kami tidak memaknai bahwa pwmu.co akan asor atau derajatnya rendah dibanding, enggak. Itu di Amerika, di Eropa itu biasa itu kayak gitu itu. Apalagi ini kalau sebuah media bersama di di wilayah Jawa Timur. Nah, itu yang diinginkan oleh pimpinan wilayah itu. Lalu ketiga juga karena penataan itu ya supaya ditata dengan dengan tertib. Nah, sebagai konsekuensi itu maka terjadilah regenerasi. Nah, ketika regenerasi itu kita ingin kawan-kawan pwmu.co yang memegang itu sendiri. Jadi kalau Mas Fatoni itu merasa sudah 8 tahun itu memegang ketua pimpinan, Mas Sugeng yang akan ganti. Ini wawahi nih, tanyakan nanti pada Mas Asrohal. Bukan kawan-kawan kayak Mas Asrohal ini tiba-tiba ujuk-ujuk lalu memimpin, nggak begitu. Jadi Mas Sugeng nggak mau, nggak enak dan sebagainya, alasannya macam-macam, ya nggak usah kita ungkap di sini. Lalu ketika Mas Sugeng nggak mau, ya kita turun, mungkin Mbak Nelly barangkali. Mbak Nelly, perempuan nggak apa-apa jadi pimpinan ketua. Kita tawari Mbak Nelly untuk jadi ketua redaksi pwmu.co. Nggak bersedia. Kalau gitu jadi sekretaris saja Mbak, sekretaris redaksi juga nggak bersedia. Kan kita nggak bisa memaksa. Lalu kemudian Mas Ikhwan Arif, karena saya tanya ke Mas Sugeng, siapa Mas kalau coba Mas Ikhwan Arif, karena dia bisa. Lalu Mas Ikhwan awalnya bersedia, lalu kemudian 1 hari 2 hari kemudian mungkin karena sibuk ya beliau ini naja, dan kedua agak sakit gitu waktu itu, lalu kemudian jangan dulu gitu ya, kemudian nggak jadi, sehingga kemudian siapa ini, sementara pwmu.co kan harus tetap jalan, kawan-kawan yang nulis dari kontributor kan tetap harus diisi itu. Lalu kemudian muncullah Mas Asrohal ini, ya kita ngomong-ngomong ya udahlah Mas Asrohal. Nah, sekretarisnya alhamdulillah Mas Saroni. Mas Saroni ini kan pwmu.co, ya sudahlah kita berharap ada kesinambungan itu. Nah, itu cerita tentang keredaksian itu. Jadi pimpinan yang sekarang ini adalah kita setelah tawarkan semua pada kawan-kawan di pwmu.co nggak mau, ya sudah, kita sementara pwmu.co harus jalan terus. Kedua, kawan-kawan ini bukan orang yang tanpa sentuhan sama sekali dengan jurnalistik. Mas Asrohal itu tadi cerita sudah lama beliau menulis, ya. Jadi beliau menulis dan beliau adalah penulis sejarah yang bagus. Sekarang Mas Asrohal, Mas Teguh dan timnya itu menelusuri tentang jejak-jejak Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan di Jawa Timur. Dan tulisan itu bagus. Bapak-bapak yang ada di PP mengakui Jawa Timur itu dalam hal-hal seperti itu cepat sekali dan bagus, jadi percontohan. Kedua, Mas Asrohal ini ketua kalau nggak saya waktu itu jadi dekan IMM di Universitas Airlangga dan selalu diskusi dengan kami. Jadi mereka itu ya aktif juga, jadi dengan media itu tidak asing sama sekali. Nah karena itu ya sudahlah, Bismillah, nanti kepengurusannya 1 tahun, kita evaluasi kalau barangkali masih bagus dan sebagainya, lalu kemudian beliau masih sanggup ya diteruskan, kalau enggak ya diganti. Nah itu sebuah media, sebuah organisasi kalau sistemnya sudah jalan, siapapun yang memimpin itu bisa gonta-ganti dan nggak ada masalah, jalan terus. Nah kita menuju ke sisteman itu. Kedua juga untuk mengarah kepada social movement yang tadi diterangkan oleh Pak Hidayatullah, bahwa
aspek yang kedua yang paling penting di dalam Muhammadiyah itu adalah gerakan sosial. Saya membaca banyak teori tentang social movement. Saya lupa dan saya nggak menyangka betul. Karena social movement itu ketika mencapai tujuan maka dia berakhir biasanya. Dia berhenti. Muhammadiyah itu 1 abad lebih mengembangkan dirinya sebagai social movement itu jalan terus sampai hari ini. Bergerak terus. Itu saya kemudian merenung. Ada teori baru ya. Dan itu yang ada di dalam Muhammadiyah. Tapi itu yang lain ya. Tetapi dengan media yang didukung oleh kontribusi yang besar itu akan memperkuat gerakan sosial itu sebagai sebuah gerakan untuk Islam berkemajuan itu akan menjadi lebih bagus. Sehingga kalau misalnya keredaksian pimpinan PW.Go lalu dengan kawan-kawan kontributor itu menjadi dekat, menjadi saling mengisi, itu gerakan itu akan menjadi lebih enak, lebih ringan, lebih elastis dan sebagainya. Nah, karena itu pada konteks itu pimpinan di dalam pimpinan keredaksian itu kita membuka di samping ada dewan pengarah itu ya, ketua, wakil ketua dan sebagainya, senior-senior, lalu kemudian ada dewan redaksi. Maka kita bagi itu redaksi tamu dan redaksi internal PW.Go. Redaksi tamu itu kita ingin itu ada di aspek akademik. Lalu kita kontak Profesor Anang Sujoko. Bersedia. Profesor Anang Sujoko ini ahli komunikasi. Jadi konten analisis luar biasa. Kali ini saya minta tolong sampean nulis kecil-kecil sebulan sekali dan atau mungkin sebulan 2 kali, atau kalau sampean punya pikiran-pikiran nanti kawan-kawan yang akan wawancara ke sana, misalnya dalam bulan ini diskursus tentang bagaimana wacana penarikan uang Muhammadiyah di BSI. Apakah itu bermakna civil disobedience? Ataukah tadi kalau Pak Ketua Umum tadi mengatakan itu sebetulnya sederhana aja lah, Muhammadiyah itu ya komitmen Muhammadiyah supaya Muhammadiyah itu melihat bank persyarikatan, bank syariah itu ada keadilan. Jangan semuanya di BSI terlalu mengumpul di sana. Kasihan yang di daerah-daerah atau bank-bank kecil, sehingga nanti menimbulkan kesenjangan yang tinggi. Jadi karena itu harus ada aspek keadilan dalam hal distribusi dana. Lalu ada aspek konsolidasi, katanya Pak Ketua. Jadi bukan yang rame-rame. Mungkin satu aspek dia namanya civil disobedience, tapi satu aspek beliau mengatakan iya betul bahwa itu kita konsolidasi, kita ingin ada keadilan di dana itu. Lalu ada rasionalisasi bahwa Muhammadiyah itu memanage dana yang triliunan itu dengan perencanaan yang bagus, dengan manajemen yang bagus dari pusat ke bawah, bagaimana itu berguna bagi masyarakat secara umum, lalu juga berguna bagi Muhammadiyah untuk persyarikatan. Itu betul-betul menjadi komitmen dari Muhammadiyah. Karena itu ya sudahlah, pada satu titik itu didistribusikan sampai jadi tidak dikonsentrasikan kepada BSI. Nah, itu yang kita minta kepada Pak Profesor Anang Sujoko itu, tulisan-tulisan itu di mana? Sekarang itu bagaimana frekuensinya? Sehingga nanti kita akan memperoleh banyak analisis konten analisis itu. Pak Ari, kita bikin, ya. Prof B sudah menunggu Pak Ari, mohon maaf. Iya. Kalau gitu monggo Prof Bianto. Silakan Prof B. Nanti kita lanjut lagi Pak Ari. Ya, monggo Prof B. Prof Bianto, monggo Prof Bianto. Pak Ari lanjut aja, saya ngikuti Pak Ari. Pak Ari dilanjut. Enggak Prof, nanti setelah Prof kita lanjut lagi sama Pak Ari lagi, ada tanya jawab soalnya nanti.
Prof kelamaan nunggunya. Oh, gitu. Iya. Oke. Oke, baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama terhormati Pak Dr. Aribowo, guru kita semua di bidang banyak hal. Pak Ari ini ilmunya serba bisa. Ya politik, ya sosiologi, ya seni budaya ya Pak Ari ya. Ini Ya, bisa aja. ya jurnalistik. Pokoknya kalau kesabaran dan kesantunan nggak ada yang ngalahkan Prof. Lalu Mas Asrofal dan tim yang saya cintai, saya Ada Pak banggakan. Hidayatullah, ada Pak Hidayatullah, Pak Prof. Oh, ada Pak Dayat, masih ada Pak Dayat ya, Pak Hidayatullah. Tadi saya sempat Pak ngikuti. Hidayat sudah izin, Prof. Ya, sudah Oh, ada tamu katanya. oh iya, tadi saya sempat ngikuti sambutan beliau sebentar. Belum saya matikan lagi tadi. Dan teman-teman eh, kru PWMU.co yang saya cintai, saya banggakan. Pertama, saya termasuk juga yang dimintai pendapat oleh Pak Ari, sebagaimana tadi Pak Ari ceritakan, dan ya proses-proses seperti ini sesungguhnya sebagai proses yang sangat sangat bisa dimaklumi ya. Dan saya yakin nanti eh, di bawah manajemen yang baru, PU.co tetap bisa mempertahankan berita-berita yang selama ini disukai oleh Bapak PP Muhammadiyah dan PWM se-Indonesia. Bahkan beberapa PCIM di luar negeri juga banyak mengakses berita-berita Muhammadiyah, baik Jatim atau nasional dari PUMO.co, dan hari ini juga ada dari eh, 1 tahun terakhir ya Pak Arya, dari maklumat, Iya. kemudian dari Majelis Tabligh gitu. Nah, karena itu tadi saya sempat ketemu sama Mas Asrohal, lalu ada Saroni, lalu ada siapa lagi tadi? Ada Mas Otik di PWM, ngobrol ngalor ngidul, dan saya usul coba segera diadakan rapat silaturahim, konsolidasi, atau apapun namanya begitu. Lalu kemudian dieksekusi rapatnya mendadak sore ini jam 16 tadi itu. Nah, begitu Pak Ari cerita singkatnya, dan saya tentu sebagai yang juga pernah membidangi MPID bersama dengan Pak Dayat di periode ini, saya di periode sebelumnya, tentu sangat berharap keberlanjutan dari media-media online di bawah naungan BWM Jawa Timur. Yang penting menurut saya adalah soal kolektif kolegialnya gitu ya Pak Ari ya. Iya, Pak. Jadi meskipun ada strata di keredaksian PUMU.co itu, tetapi kelebihan Muhammadiyah itu adalah pada pola kepemimpinan yang sifatnya kolektif kolegial. Jadi tidak boleh ada yang menonjol itu 1 2 orang gitu. Nah, itu mohon dihindari. Supaya apa? Supaya PUMU.co ini menjadi satu komunitas gitu ya. Jadi Mas Asrohal hanya menjadi dirijennya saja. Tentu di bawah arahan Pak Aribowo gitu. Nah, sehingga nanti kalau ada apa-apa kita terus bisa komunikasi. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan, mohon juga dijaga apa kuantitas dan kualitas berita yang selama ini sudah berjalan baik gitu ya di manajemen yang lama. Nah, tadi saya nanya kepada teman-teman waktu ketemu di PWM tadi itu untuk berita opini baik dari sisi kuantitas jumlah ya maupun dari sisi kualitas relatif aman. Jadi nggak ada masalah gitu. Sehingga kemudian kita semakin yakin mudah-mudahan nanti PUMU.co ini bisa menjadi ikon Muhammadiyah Jawa Timur bersama dengan
Majelis Tabligh dan juga Maklumat ya, yang tiga berita online yang kita miliki dan kita koordinatori di Muhammadiyah Jawa Timur ini. Di dalam pertemuan-pertemuan yang ada Pak Ari juga, ada juga Pak Sugeng, kemudian teman-teman dari Maklumat, teman-teman dari Majelis Tabligh ya, sebelum perayaan Milad bersama itu, kami canangkan beberapa komitmen gitu ya, termasuk tadi yang disampaikan Pak Ari, supaya focusing dari masing-masing portal berita itu berbeda antara satu dengan yang lain gitu ya. Jadi tidak saling berebut berita begitu. Mungkin insidennya sama, kejadiannya sama ya, kasusnya sama, tapi perspektifnya bisa berbeda-beda, angle-nya bisa berbeda-beda. Mana yang diambil oleh PMU.co, mana yang Maklumat, dan mana yang Tabligh. Kira-kira begitulah. Karena saya awal-awal itu juga sempat nyampaikan ke Pak Ari, karena sempat ditelepon oleh beberapa teman dari Jakarta dan Bapak PP Jogja Jakarta gitu ya. Sekarang kok berita tadi yang Pak Ari cerita itu, misalnya Tabligh berita tentang sepak bola, berita tentang pilkada gitu ya. Lalu kemudian PU.co mungkin cover yang lain, kemudian Maklumat tidak lagi fokus ke politik gitu ya. Padahal sebelumnya kan komitmennya seperti itu. Nah, karena itu maka nanti setelah pertemuan konsolidasi internal di pwmu.co ini, Pak Ari mungkin dengan manajemen yang baru nanti bisa ada pertemuan lanjutan gitu ya, bersama dengan eh, keredaksian di Maklumat dan Majelis Tabligh gitu. Sehingga kemudian kita bisa memperkuat tiga portal berita online yang dimiliki oleh Muhammadiyah kita ini. Jadi rasanya itu Pak Ari yang ingin saya sampaikan, dan karena ini adalah milik Muhammadiyah Jawa Timur, karena itu nafasnya harus nafas Muhammadiyah. Misalnya dalam soal faktor-faktor yang membuat PP Muhammadiyah mengeluarkan kebijakan soal misalnya mengalihkan ya akun ke bank lain dari bank BSI misalnya, maka mohon juga dijaga marwah PP Muhammadiyah ya. Kalau teman-teman ingin konfirmasi ke PWM pasti nggak ada yang mau komentar soal itu. Karena kami menjaga supaya itu apa namanya satu pintu gitu, satu pintu saja dari PP Muhammadiyah. Kami yang di bawah cukup meneruskan, mengeksekusi, memastikan bahwa kebijakan PP itu berjalan dengan semestinya begitu. Sebagaimana umumnya organisasi yang tertib ya, dan Muhammadiyah itu dikenal sebagai organisasi yang sangat tertib. Maka hari ini PW Muhammadiyah Jawa Timur juga mengeluarkan instruksi ke majelis lembaga di bawah PWM Jatim, juga kepada PDM yang mengelola dan menyelenggarakan amal usaha Muhammadiyah, supaya menaati kebijakan PP itu, dan kami di PWM Jatim menyiapkan apa yang disebut dengan helpdesk ya. Helpdesk itu adalah tim yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi sedetail-detailnya. Misalnya bagaimana pemindahan itu dilakukan, kemudian informasi-informasi mengenai bank-bank mana yang lebih berpeluang untuk diajak bermitra misalnya ya oleh AUM kita. Nah, helpdesk yang kami bentuk di Jawa Timur itu nanti akan langsung dikomandani oleh Ketua LPPK PWM Jatim yang namanya adalah Mas Witian. Nah, kami berharap yang begitu-begitu kita lebih tertib gitu ya, sehingga tidak ada komentar yang head to head dengan PP, lalu kemudian apalagi di antara aktivis Muhammadiyah Jawa Timur juga misalnya punya perbedaan pendapat gitu. Nah, itu yang kita hindari. Karena itu mohon nanti kami dibantu menertibkan soal-soal yang seperti itu supaya kebijakan PP Muhammadiyah benar-benar bisa dieksekusi dan
perjalanannya atau implementasinya di lapangan bisa kita lihat bersama. Rasanya itu Pak Ari, mohon maaf kalau saya menyela tadi apa namanya Mas Ketua PIMRED Suara mempersilakan Profi saya hilang. lebih dulu gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jam 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dianto. Pak Ari, kita langsung lanjut ya. Mungkin ada teman-teman kontributor yang sudah bertanya di Iya, lebih baik tanya jawab chat aja box. langsung. Iya. Iya, Kawan-kawan ini yang kontributor pertama. lebih baik bertanya lalu kita menjawab. Monggo aja. Iya Pak, Apa saja. Pak Ari, ini ada pertanyaan dari Mas Taufik. Usul Iya. jangan sampai yang jadi editor pwmu.co orang yang tidak pernah masuk PWMU sebelumnya. Ujuk-ujuk masuk itu malah merusak bukan membangun kualitas pwmu.co. Itu yang pertama Pak Ari. Iya. Yang kedua, kalau dibolehkan menulis di semua media PWM, tolong diberi link ke sananya. Insya Allah nanti kita akan share, Bu. Ini dari MI Muhammadiyah 2, akan kita share di WA grup kontributor nanti. Yang pertanyaan selanjutnya dari Pak Dahlan Said. Tolong di-share alamat lengkap admin. Insya Allah nanti kita share untuk Matan, Maklumat, Tablik, dan TVmu. Itu Pak Ari, mohon penjelasannya. Ya, yang pertama sebetulnya gini, kita ini kan wong namanya semua harus tunduk pada persyarikatan. Kalau Jawa Timur ya pimpinan kami Prof Hidayatullah dan sebagainya. Itu sebenarnya inginnya begini, andai misalnya Mas Sugeng itu mau jadi ketua, lalu kemudian Mas Patoni jadi redaksi yang lain gitu nggak apa-apa. Jadi sehingga semuanya kawan-kawan pwmu.co semua yang lama. Tapi karena Mas Sugeng nggak mau, Patoni nggak mau, yang lain nggak mau redak, itu editor-editor kan banyak yang nggak mau, yang mengundurkan diri kan. Nah, yang mau kan hanya Saroni sama Mas Arif, Ikhwan Arif. Editornya tinggal itu. Ada Saida itu tidak mau mengedit lagi, dia kan co-editor. Dia hanya mau jadi kontributor saja. Nah, terhadap mereka yang nggak mau kan kita tidak bisa paksa. Itu yang pertama. Kedua, editor Mas atau Bapak, Ibu, editor itu semua punya standar. Saya membaca, mohon maaf, itu di dalam media online itu tingkat kesalahannya jauh lebih besar dari media cetak. Mohon maaf, jangankan Maklumat, jangankan Tabligh, jangankan pwmu.co. Kompas.com itu masih banyak sampai hari ini kesalahannya. Mungkin tulisannya, mungkin kemudian singkatan, mungkin juga apa itu mestinya nggak pakai H dikasih H misalnya. Itu masih banyak daripada Kompas, Detik. Kalau saya ini punya media sendiri dan punya saya sendiri. Saya 3 kali punya mengelola media online itu saya nggak mengatakan bahwa wajar kesalahan di media online itu, tetapi tingkat kesalahannya memang lebih tinggi dibandingkan cetak karena tingkat kontrolnya itu lebih rendah, lebih pendek. Makanya namanya detik.com. Itu begitu sekarang ditulis ada kejadian, misalnya ada tubrukan lalu ditulis, begitu selesai langsung dikirim langsung keluar itu. Makanya namanya awal dulu kan namanya detik.com. Itu luar biasa, itu nama bagus sekali, detik.com. Sehingga per detik itu berita-berita itu. Nah, karena itu tidak kontrolnya itu tidak panjang. Beda dengan media cetak. Media cetak itu sekarang nulis lalu kemudian masuk ke koordinator liputan kepada redaktur nanti ada penyelarasan, dikontrol semua, baru kemudian naik cetak disetujui oleh pimpinan. Karena itu panjang kontrolnya, sehingga media cetak itu lebih hati-hati. Anda bisa lihat Matan itu sangat hati-hati, sangat teliti, ya karena sebulan sekali. Nah, kalau ini kan cepat sekali, jadi karena itu saya juga membaca, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, mudah-mudahan saya salah. Yang lalu-lalu pwmu.co juga ada yang salah, ada yang kurang, ada yang lemah. Tapi kan bagi kita ini nggak penting, kita tidak mencari kesalahannya, tapi kita mencari
wah luar biasa PW Muda itu banyak kontributor di mana-mana, apalagi kontributor itu ya. Dan kadang-kadang juga gini loh, editor itu manusiawi. Apalagi kalau mereka ngajar dan sebagainya, kadang-kadang lalai, titik komanya itu biasa, hal yang biasa itu anunya terjadi di mana-mana. Jangankan cuma jurnalistik, itu aturan hukum aja ya banyak yang salah kok. Yang sudah digedok itu ya banyak yang salah. Itu masih harus diselaraskan, huruf-hurufnya, redaksinya. Jangan dikira itu masih harus dilaraskan. Jadi kalau kita lihat itu ya, jadi karena itu mohon kalau ada kekurangan-kekurangan itu kita anulah dulu. Pak, boleh dikritik bagus ini. Pak, ini kok nggak bagus, ini kalimatnya gini dan sebagainya. Itu sehingga kami tahu mana yang salah. Itu benar, nggak apa-apa itu. Senang sekali, ditulis saja. Atau masuk ke grup, misalnya tulisannya Mas Asrohal kurang bagus, Pak Aribo kurang bagus, nggak apa-apa. Itu membangun betul. Daripada dibiarkan lalu kemudian keterusan salah. Tapi memang apa itu apa namanya mengedit itu ya apa namanya perlu proses ya. Kemudian yang ketiga, kawan-kawan editor kami itu bukan kawan-kawan yang tidak punya pengalaman sama sekali. Jadi kalau yang di pwmu.co kan banyak yang tidak bersedia. Lalu saya harus mencari kemana? Nah sekarang kami bikin nanti Mas Asrohal akan menjelaskan. Jadi begitu masuk naskah, satu naskah itu bisa 10-20 menit. Nah, sehingga satu hari diharapkan satu editor itu 10 tulisan. Lalu editor kedua 10 tulisan, editor ketiga 10 tulisan. Sekarang kami memberi honor kepada mereka itu bukan tiap bulan 500, tetapi tiap apa itu dia selesaikan edit lalu dia dapat sekian misalnya sekian ribu. Lalu sekian ribu sehingga kalau dia dapat 10 itu dia dapat sekian ribu. Sehingga kalau semakin banyak dan semakin bagus, semakin cepat, maka honor dia akan lebih banyak. Kita akan bikin seperti itu. Nah, itu supaya apa? Penulis-penulis kontributor dari daerah-daerah itu tidak ngendon. Mohon maaf, mudah-mudahan salah. Nanti Mas Asrohal yang tahu itu teknisnya sama Mas Saron. Itu ada yang 3 hari, 4 hari yang lalu. Mungkin ya karena transisi ini. Tapi katanya juga, karena naskah itu banyak, sampai numpuk 300. Sementara saya tanya, berapa sih satu hari itu di-upload? Itu sekitar 30 artikel, 20 sampai 30. Nah, kalau naskah itu sehari katakan masuk 100, lalu tulisan yang diupload itu cuma 20 atau 30, itu berarti kan satu tulisan itu rata-rata bisa 2 hari, 3 hari untuk diupload kan. Nah, sekarang kita bikin sistem beda. Nah, karena itu kita akan training terus editor ini supaya standar editornya tulisan mengedit itu bagus. Sehingga bukan persoalan yang ada di pwmu.co atau di luar pwmu.co, tetapi dia punya standar mengedit yang baik. Itu kita akan latihan terus, kita lakukan terus pada mereka. Dan kami dibantu oleh kawan-kawan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Budaya, dari Sastra Indonesia, dari sejarah. Mereka penulis-penulis juga, ada yang dari Tempo, pernah nulis di Tempo dan sebagainya. Dan mereka bekerja dengan baik gitu. Mungkin ada yang kurang, tapi kalau seleranya beda ya enggak apa-apa. Misalnya saya biasanya seleranya pakai gini, lalu ini kok gini, itu jelek. Kalau dikatakan gitu jelek ya enggak apa-apa, kita terima. Tetapi kan standarnya beda. Jadi untuk editing itu Bapak Ibu, percaya kami akan bikin sistem jauh lebih cepat. Sehingga satu tulisan masuk itu tidak boleh sampai 1 hari, 2 hari itu nggak ada apa itu kepastian. 1 hari harus ada kepastian, 1 hari ada kepastian. Kalau kurang datanya, kembalikan kepada penulisnya. Barangkali dia bisa menambahi apa aspeknya dan sebagainya. Misalnya kalau ya sudahlah, tolong editor yang nambahi ya. Kita diberikan kewenangan itu baru kita tambah-tambahi. Supaya tulisan itu, misalnya begini, tulisan tentang Bupati Probolinggo yang apa senior itu kan tidak boleh. Bupati Sidoarjo senior itu usianya berapa? Kita kan harus cari. Sekarang kita cari di Google. Kalau nggak ketemu,
kita harus kembalikan kepada penulisnya. Kalau penulisnya nggak ketemu, maka penulisnya harus tanya kepada sekprinya, kepada itu. Hanya untuk mengetahui usianya. Mungkin bupati itu usianya 50, itu bisa 2 hari. Kalau mau ketelitian. Dan itu memang harus dilakukan oleh editor. Jadi nggak boleh kalau usianya senior. Senior itu berapa? Seperti misalnya Mas Asrohal itu badannya apa itu ringan. Ringan itu berapa kilo? Ringan itu berapa kilo? Apakah 40 kilo, apa 30 kilo? Maka itu harus disebut di dalam tulisan apa itu media itu enggak boleh gitu, harus jelas. Pendek. Itu kita bikin apa itu standar-standar. Sehingga kalau standar itu kita sudah penuhi pada editor, itu siapapun enggak masalah. Orang mana, statusnya apa, makanya kami menawarkan kepada kawan-kawan kontributor yang mau menjadi editor itu kita akan terima nanti didaftar oleh Mas Saroni atau Mas namanya Mas Asrohal. Syukur-syukur editor itu ada juga di tiap wilayah, Wilker gitu ya. Wilker mana? Wilker 1, Wilker 2, Wilker 3 nanti editornya begini, sehingga editor itu akan dekat dengan penulis di daerah itu. Mereka mau diskusi, mau apa dan sebagainya itu enak itu. Tapi tetap kita kontrol dan tetap tanggung jawabnya pada pimpinan wilayah. Kita bikin mekanisme kerja itu yang supaya tulisan itu tidak numpuk dan apa itu tidak lama-lama. Dan kami memberikan, mohon maaf, kompensasi nanti bukan sekian itu untuk 1 bulan, tetapi 1 tulisan itu sekian. Sehingga kalau dia menyelesaikan 10 tulisan maka dia dapat sekian. Itu di mana-mana di media modern begitu anunya. Bukan, nah baru nanti pada tingkat pimpinan tertentu itu ya apa itu pemimpin redaksi begitu. Itu ya Mas Asrohal, itu yang kedua. Apalagi yang ketiga tadi Mas Asrohal? Halo Mas Asrohal. Pertanyaannya apa lagi Mas Asrohal? Iya Pak, ada yang salah tangkap Pak Dahlan saya. Katanya kontributor dapat fee Pak Ari. Oh bukan, kalau Pak Ari kontributor mungkin salah. Iya, editor bukan kontributor, editor Mas. Kalau editor itu memang dapat honor di pwmu.co itu editor karena dia mengedit dan itu di pimpinan di editor. Tetapi kalau kontributor tidak. Nah, kontributor itu kita berikan kompensasi seperti kita teruskan Mas Fatoni ya yang lalu. Pertama, kontributor itu ketika kita di Kediri di Gresik ya, itu barangkali kawan-kawan yang berprestasi itu kita persilakan untuk belajar lebih intensif meskipun tidak 1 semester sekian bulan. Itu yang saya tadi ngomong informal, misalnya mau di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo karena di sana ada mata kuliah tentang komunikasi, mau belajar komunikasi. Kita nanti bantu, kita carikan dana dan sebagainya lah. Kontributor itu bisa di situ, lalu dia belajar komunikasi itu, lalu dia menulis dan sebagainya, outputnya apa. Itu salah satu kompensasi hadiah untuk kontributor. Kedua, seperti yang kemarin Mas Fatoni ngasih apa itu kemarin, itu kita teruskan. Jadi yang baik-baik itu kita teruskan. Mengapa kita tidak memberikan pada uang? Itu karena itu nanti akan merusak sistem itu. Saya ini sudah berkali-kali itu diingatkan oleh Mas Roy. Kalau kontributor mereka itu betul-betul apa itu ingin gagasannya, pikirannya, mimpi-mimpinya itu ditulis sebagai bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah. Karena itu semua apa itu yang ditulis kontributor itu harus dimuat. Jadi apakah itu cuma tulisan remeh-temeh itu nggak penting, itu harus dimuat. Kan kalau itu kritikan kawan-kawan terhadap pwmu.co yang lalu ya, kawan-kawan itu kan kadang-kadang kan kawan-kawan kan lihat koran-koran itu mainstream besar. Itu beritanya apa itu? Masa berita tentang kepala sekolah buka pintu gitu aja sudah ditulis. Ya saya harus bela itu. Loh nggak apa-apa. Kalau itu yang semua yang ditulis oleh kontributor itu wajib kita muat. Karena itu napas mereka di daerah. Ya, tulisan-tulisan besar, isu-isu besar itu yang akan diperencanakan di
pimpinan redaksi itu. Jadi tulisan tentang BSI, bagaimana tadi pesannya Robianto, jangan konfrontatif. Kalau nulis tentang BSI ya seperti yang ditekankan tadi di ceramahnya Pak Ketua Umum. Mengapa ditarik dana itu? Ada 3 alasan. Pertama adalah alasan rasionalisasi. Jadi karena Muhammadiyah itu selalu rasional, manajemen modern dan sebagainya, itu selalu menghitung, selalu melihat tentang aset-aset Muhammadiyah. Adil enggak gitu. Dan karena itu memang ya harus adil. Kalau semuanya di BSI, dana di situ, lalu bagaimana dana-dana yang di syariah, di bank Bank Bukopin yang kecil-kecil, dia pasti akan nggak dapat uang, nggak dapat dana dan sebagainya. Itu betul seperti yang diuraikan oleh Pak Anwar Abbas. Nah itu yang pernyataan resmi itu yang kami tulis. Kami nggak berani, nggak boleh. Ini etik dari jurnalistik kami. Lalu kami konfrontatif, nggak benar omongannya Ketua Umum itu nggak boleh. Apapun yang dikatakan Pak Ketua Umum, apapun yang dikatakan Robianto, ya kita harus amankan itu. Tidak boleh langsung disanggah. Kalau toh ada diperpanjang, dikembangkan, nah itu mencari nuansa yang lain. Itu ada di dalam teknik-teknik editor nanti. Makanya saya kemarin diskusi dengan Mbak Vela, lalu tadi dituliskan oleh bersama Mbak Zulkifli ya, Mbak Zul ya. Kalau nanti di Banyuwangi ada pelatihan jurnalistik, kami akan datang dan nggak usah dibayar, kami gratis. Itu. Jadi itu Pak dalan saya tidak kontributor tidak dibayar, nanti bangkrut nggak kuat wilayah bayar itu lah kawan-kawan sebanyak itu kan nggak mungkin. Karena memang yang kita tulis adalah nafas, gagasan, perilaku apapun geraknya Muhammadiyah di daerah yang ditulis oleh kontributor itu yang harus dimuat oleh PWMU. Salah satu jurnalistik, makanya kita sebut jurnalistik komunitas itu. Di samping kita menulis jurnalistik yang mainstream ya. Nah gitu Mas Ahmad jalan saya. Oke Pak Ari, saya berharap juga dengan kontributor semuanya kalau bisa kita silaturahmi seperti ini minimal di Zoom meeting 1 bulan sekali lah Pak Ari mungkin. Oh enggak ya, enggak usah 1 bulan, seminggu sekali, seminggu 2 kali ya kita. Seminggu sekali boleh Pak Ari siap ya. Siap aja saya. Zoom aja. Menjawab tadi ada pertanyaan juga Pak Ari, saya mau menjawab bagaimana kemungkinan nanti ada kontributor yang ingin mundur dan lain sebagainya gitu. Kemarin isu itu muncul di WA Group seperti itu. Nah, setelah kemarin dan saya dengan tim IT ngecek website pwmu.go itu ternyata Bapak Ibu di website ini ada 2 virus yang masuk sampai ada ngelink ke website porno seperti itu kemarin. Jadi kemarin sudah kita bersihkan semua, kita benarkan CEO-nya untuk bisa dilihat di Google lebih baik lagi. Karena dari ribuan artikel itu kita butuh waktu untuk memperbaiki CEO-nya satu persatu, tim IT-nya seperti itu. Nah, kemarin ada masukan dan sudah kita cek ternyata masukan Mas Sahroni itu sudah ada Pak Ari di website. Jadi ada subdomain. Nah, di situ subdomain itu sudah ada 2 kota. Yang pertama Surabaya dan kota Kabupaten Lamongan, PDM Lamongan itu sudah dibikinkan sebenarnya di subdomain pwmu.go. Nah, kita itu berharap kemarin agar nanti editor-editor dari tiap-tiap daerah itu bisa mengelola secara langsung dan kita bikinkan akun untuk bisa posting di subdomain pwmu.go itu Pak Ari. Mungkin nanti kita bisa instruksi ke MPID daerah masing-masing agar mendampingi proses itu Pak Ari seperti itu. Itu yang mungkin nanti bisa menjadi kreativitas teman-teman di daerah, di tiap-tiap daerah seperti itu. Iya. Iya Pak Ari dan monggo yang lain. Iya. Waktu kita sudah
1 jam seperti itu Pak Aris. Kita sudah Monggo, kalau mungkin kita kawan-kawan akhiri kontributor ya. Masih ada ingin pertanyaan bertanya, silakan. ya kami Iya. akan layani. Hmm. Usulan juga nggak apa-apa. Halo. Oh ini. Jadi nomor admin itu tetap pakai yang lama yang ada di website itu. Dan mohon maaf kalau agak slow respon. Ini tadi siang baru diterima sama tim kami, nomor admin beserta HP inventaris pwmu.co itu. Jadi mungkin berita yang siang ini masuk, baru kita bisa respon sore ini seperti itu. Jadi baru kita serah terima. Insya Allah nanti akan ada serah terima resmi atau sertijab seperti apa. Mungkin nanti akan didampingi teman-teman MPID seperti itu. Untuk masalah teknis, alhamdulillah sampai sore hari ini mungkin ada beberapa artikel atau berita yang telat untuk posting, mohon maaf ya. Insya Allah nanti malam akan kita tutup untuk posting semua malam hari ini seperti itu. Ya, Terima kasih. Kalau bisa sampai malam ya tuntaskan supaya upload semua, Mas. Naskah-naskah. Iya Pak Ari, sampai nanti malam kita upload. Mohon izin Mas Asrohal. Iya, monggo Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Asrohal mungkin baca tulisan saya di grup kontributor. Ngapunten sangat karena saya pribadi berharap memang kami ketemu dengan pengganti dari Pak Fatoni. Suaranya hilang. Sama pas saya menulis untuk senggol-senggol Mas Asrohal di grup, itu memang pengen jenengan itu muncul. Ngapunten sebelumnya, pengen jenengan muncul. Hilang suaranya. Kok hilang Mas Asrohal? Supaya sampun Pak. Ya, sudah, jelas. Supaya komunikasinya lebih enak dan lebih nyaman, Mas. Ngapunten sangat, kami berharap Hilang lagi, Bu. Mungkin tempatnya ini Ibu di mana? Posisi di mana? Kan keterus rapat, tak klik ke sampah apa nang. Baru nggak. Ibu keputus-putus Bu. Padahal sinyalnya bagus. Oh, atau gini saja. Ini bagus terang ini. Sampun, Pak. Nggih, Gini mau, Bu. Mohon izin, mungkin yang bicara bisa di zoom, Bapak, biar kita tahu siapa yang bicara itu. Yulia Febrianti, Pak, Banyuwangi. Oh, Mungkin wajahnya bisa ditampakkan gitu. Yulia, ya. Oh ya, Mbak Yulia, monggo Mbak Yulia. Oke. Saya berharap Mas Asrohal bisa say hello dengan teman-teman di grup sehingga kami tidak semakin kepo dan tidak semakin baranya biar semakin dingin gitu loh. Yang pertama. Yang kedua terkait dengan editor, karena kami dengan beberapa editor seperti dengan Mas Syahroni, dengan Mas Iwan Arif, bahkan dengan Mas Wildan Anda, komunikasi kami juga cukup bagus. Boleh dong kami sebagai kontributor memilih editor sesuai dengan kedekatan emosional itu. Boleh Pak, boleh. Boleh dipilih ke siapa gitu boleh. Iya, boleh sekali. Iya. Suaranya hilang. Nanti kami ingin diediti Mas Asrohal juga boleh berarti dong, Pak? Boleh. Bu, kok keputus-putus lagi Bu ya?
Suaranya hilang Bu Yulia. Iya, hilang Bu Yulia. Mbak Oke. Yulia. Ada tiga editor seperti Mas Asrohal selaku Pemret, Mas Syahroni, kemudian Mas Iwan Harif. Kami nyaman untuk, atau ditambah Mas Wil dan Nanda, kami nyaman untuk berkomunikasi. Kami berharap banget untuk dibantu. Seperti itu, Mas. Sehingga siap. kami layak tayang, kurang apapun misalnya kurang banyak ya, kami siap juga untuk membantu. Seperti itu. Jadi harapan kami kedekatan emosional kita bisa semakin terjalin. Ngoten Mas. Saya kalau misalnya ada yang sama ngapunten. Oh iya, nggak apa-apa Mbak. Mas Asrohal jawab Mas Asrohal. Ibu. Matur nuwun. Insya Allah nanti. Mungkin mohon maaf Bu kalau belum direspon di WA Group karena ini instruksi pimpinan Bu. Jadi dari kemarin saya nggak boleh merespon apapun yang ada di WA Group dan diminta untuk mengadakan pertemuan seperti ini oleh pimpinan. Nah, kami berharap pertemuan ini menghindari kesalahpahaman antara kita semua dan saya juga masih belajar Bu Yulia. Saya juga butuh banyak masukan dari teman-teman kontributor semuanya. Karena memang amanah ini sebenarnya berat juga buat saya. Di tengah banyak aktivitas saya yang harus saya korbankan dan pekerjaan saya yang sebenarnya sudah tertata dengan baik selama ini gitu kan. Akhirnya saya harus mengurangi semuanya sampai kelas-kelas perkuliahan pun harus saya kurangi. Hari ini tadi sebenarnya juga waktu perkuliahan sore hari ini saya ganti hari. Nah, semoga apa yang sudah saya korbankan juga bisa bermanfaat buat semuanya. Saya sering mengutip almanak dari Kiai Sujak bahwa Muhammadiyah itu merupakan sebuah oase di tengah padang pasir yang bisa dimanfaatkan setiap makhluk hidup, tanaman, tumbuhan, hewan untuk meminum sumber mata air di oase itu. Tapi saya akan masuk ketika oase itu akan dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga sumber mata air di tengah padang pasir ini hilang dan makhluk-makhluk hidup di sekitarnya akan meninggal. Itu kutipan almanak yang saya temukan dari landasan pendirian PKU atas inisiatif Kiai Sujak seperti itu. Jadi Muhammadiyah ini saya dilahirkan dari kecil di Muhammadiyah dan saya akan masuk ketika Muhammadiyah ini tidak seperti seharusnya, tidak seperti yang dicita-citakan oleh pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, apa yang dijelaskan Kiai Sujak seperti itu. Makanya insya Allah saya tidak ada niatan apapun. Kemarin ada banyak yang neror saya, yang belum saya balas. Tidak ada niatan sedikit pun untuk apalagi persoalan hal-hal politis seperti itu. Saya dari mungkin teman-teman IMM di daerah, di tiap-tiap daerah beberapa kenal saya. Sekalipun saya di IMM pun saya nggak pernah ikut dalam politik partisan atau politik praktis seperti itu. Jadi teman-teman insya Allah tahu juga teman-teman di daerah. Nah itulah saya Bapak Ibu mungkin banyak kekurangan atau masukan mohon langsung di private chat saya silakan. Insya Allah 24 jam saya buka WA-nya mulai hari ini dan saya balas juga. Semoga ke depan kita bisa bersama-sama membangun PWMU.co ini untuk kemaslahatan bersama seperti itu. Mungkin itu ya Pak Ari ya. Mengingat waktu kita, saya sudah diingatkan berkali-kali sama tim IT-nya, diskusi bisa kita lanjutkan nanti di kontributor, WA grup kontributor atau bisa langsung misal masih kurang jelas lagi bisa langsung private chat ke saya, ke Pak Ari, ke Prof B juga tadi sudah bilang seperti itu. Kalau masih ada yang ganjel di teman-teman kontributor silakan langsung WA Prof B, Prof Hidayatullah juga boleh seperti itu. Tadi sudah titip pesan ke saya.
Mungkin Zoom sore hari ini kita tutup karena keterbatasan waktu juga. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum Mohon izin, warahmatullahi Pak, sebelum tutup wabarakatuh. mau tanya dulu. Mohon izin tanya dulu. Mohon izin tanya dulu sebelum tutup. Ini untuk admin dikirim ke admin lama atau yang baru ya, Pak? Admin lama Bapak, admin lama tetap kita nggak ganti nomor. Ya, Ya, adminnya karena tetap. sudah 2 Ya, berita belum dibuka sama sekali babnya saya. Terima kasih, Pak. iya. Tapi Ya Bapak, dikasih mohon aja, maaf. ya, Tadi sore dikasih ini nomornya baru Mas Asrohal sama Saroni. serah terima ke saya nomornya. Kalau Bapak, mohon maaf, kalau Bapak nanti bisa kontak saya aja. Nomor saya ada di WA grup kontributor kok, Pak. Buat Ya, jualan. nggih, terima Iya, kasih, ya, Bapak. Nggih, silakan. sembah Iya, nuwun. Nggih. terima kasih. Matur suwun, mohon maaf. Terima kasih banyak Bapak Ibu kontributor. Nggih, sama-sama Pak Ari. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.